Halu Bor, masih halu? Ya, daripada kalian menghalusinasi punya mobil, mending kalian asah ilmu sejarah. Karena kali ini TM akan membahas sebuah mobil keren yang dimiliki oleh Honda punya. Bukan Beat Ember atau Vario Bor, melainkan ini Honda Civic, kudanya para lelaki fuckboy. Siapa yang nggak tahu mobil Honda 1 ini Bor? Ujian demi ujian sudah ia lewati sampai ia lulus dengan model Civic Turbo yang sering kalian lihat di jalan mepet-mepet janda. Jauh sesudah Indonesia merdeka dan sekutu mulai berencana, seorang warga Jepang yang bernama Soichiro Honda yang selaku montir di sebuah bengkel memiliki tekad membuat kendaraan. Tapi sayang, pada saat itu Soichiro terbentur ekonomi, yang mana ia hanyalah anak pertama dari seorang pemilik bengkel pandai besi. Ya, memang kalau nggak ada cuan itu bikin pusing Bor, apalagi kalau nggak ada wanita. Duh, makan tak kenyang, tidur pun tak nikmat Bor. Maaf. Dan dari keahlian bokapnya, Soichiro sedikit demi sedikit memahami dunia permesinan. Bahkan dia sempat menawari ring piston kepada pihak Toyota. Tapi sayang, buatannya ditolak mentah-mentah Bor. Dan sampai suatu hari Soichiro bertemu dengan Takeo Fujisama, yang mana ia memanajemen keuangan proyek yang dilakukan Soichiro Bor. Ya, Soichiro memang penemu dan mekanik hebat, tapi tidak pandai mengolah keuangan. Dan dari pertemuan kedua sejoli itu, kendaraan-kendaraan mereka ciptakan. Dari alat berat, mobil sampai motor. Tapi sayang Bor, Soichiro harus pensiun pada tahun 73 yang meninggalkan mobil keren, terutama Civic dan Accord. Ya, saat itu kepemimpinannya diberikan oleh Fujisama Bor. あるところの殿堂入りをさせていただきまして、 Dan ngomong-ngomong soal Civic, generasi pertama ini lahir pada tahun 1972 sebagai mobil coupe 2 pintu dan disusul di tahun 75 keluarlah hatchback 3 pintu Bor. Ya, berkapasitas 1500 cc berteknologi CVCC yang membuat pembakaran lebih efisien. Nah, maka dari itu mobil satu ini petentang-petenteng melawan mobil asal Amerika yang pada saat itu cc-nya jauh lebih besar dan lebih boros pula BBM-nya Bor. Dan dari sinilah mobil pabrikan Honda dikenal di berbagai dunia. Berlanjut ke generasi kedua di tahun 80 yang mana Civic Excellent lahir dengan banyak model dari station wagon, Excellent 3 pintu, 5 pintu sampai Civic S. Ya, varian ini adalah tipe sport, makanya dinamai Civic S. Sport, bisa juga Civic Sulistiawati. Di generasi ini pula pihak Toyota memberikan dua kapasitas mesin 1300 cc dan 1500 cc yang mana Civic Sulistiawati menggunakan mesin khusus EN4 1300 cc dengan karburator ganda yang dikenal dengan two barrel karburator. Lihat saja Bor, tak berbeda jauh dengan mobil sebelumnya, cuma ini lebih bongsor, kayak cem-ceman Mehmet. Lanjut generasi ketiga, pasti Bor, pasti kalian sudah banyak yang tahu. Ya, apalagi kalau bukan pahlawan kita semua si Wonder yang muncul tahun 84 dengan mesin 4 silinder 1500 cc dan 1600 cc dengan julukan Civic Si yang cuma ada di Jepang. Honda ini biasa di setting-setting anak STM Jepang untuk balapan liar pada malam hari. Ya, 11-12 dengan anak muda kita yang sukanya balap liar pakai Honda. Honda Karisma. Iya, salam. Oh iya, kita baru kemarin juga membahas si Wonder ini Bor, yang memiliki dua tipe sedan dan hatchback. Dan tak lama setelah itu muncul lagi Civic LX yang bodinya masih sangat mengotang di tahun 88 dan berlanjut ke faceliftnya Grand Civic di tahun 90. Tentunya ada sedan dan hatchback yang bernama Nova. Di generasi ini bodi Civic dibuat rada lebar dan kap mesin dibuat cukup rendah. Ya, si Nova ini memiliki jalur ilmu hitam yang harganya Ini suka gua.
kelai gelap, cok. Dan usut punya usut, si Civic ini memiliki kembaran beda bapak, yaitu Honda CR-X yang memiliki pantat rada jengking gitu, bor. Nah, setelah itu lahirlah Civic Genio yang memiliki bodi aduhai seksinya di tahun 92. Dan tak kalah seksi, versi wanitanya pun hadir dengan nama Estilo. Iya, Estilo. Lihat itu lekukan bodinya, bulat kayak janda kembang. Di generasi ini juga pihak Honda mulai meninggalkan teknologi CVCC dan menggantinya dengan teknologi VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Control bor. Teknologi ini memang dirancang secara khusus untuk mobil peranakan Honda yang membuat mobil ini merasa bergairah, bertenaga, dan irit BBM tentunya. Ya, walau ber-cc 1600, tapi dengan penambahan VTEC tenaganya seperti cc yang besar, bor. Dan tak berbeda jauh dengan si Nova, pasaran Estilo ini juga terbilang gelap. Bahkan untuk harganya sendiri, seenak wudele, seenak jidatnya yang jual, bor. Setelah Jenny dan Esti gugur, barulah Honda melahirkan Vario di tahun 1996 dengan mesin yang unik 110 cc. Salah, cok. Maksudnya bermesin VTEC D16B 1600 cc, bor. Siapa juga yang naruh majalah motor di sini? Dan di generasi ini juga si Honda tidak menjual versi hatchbacknya di Indonesia. Padahal kalau itu terjadi mungkin harganya makin gelap gulita melata meraja, bor. Nah ini bor yang gua suka, bukan wanita. Entah mengapa generasi ketujuh Civic ini merobak semua desainnya lebih dinamis dan maskulin. Iya, maskulin. Lihat saja itu. Walau umurnya sudah menginjak balik, tapi desainnya nggak ketinggalan zaman. Bahkan banyak pria-pria fuckboy yang tak bisa membeli Civic FD beralih ke Civic yang banyak orang bilang kayak banci gitu, bor. Ya, di generasi ini Honda sampai lupa memberi nama sehingga nama mobil ini cuma diambil dari kode bodi, yaitu ES. Memang sangat dingin sekali, bor, bodinya, makanya terlihat maskulin. Dan di generasi ini jujur saja ada 4 tipe bodi, dari coupe 2 pintu, hatchback 3 pintu, sedan 4 pintu, dan hatchback 5 pintu. Tak puas dengan itu saja, tahun 2003 pihak Honda memake up Civic ini menjadi VTI S dengan lampu yang semakin menyipit dan stop lamp sudah menggunakan kristal multi reflektor. Mesin yang sama digunakan Honda Stream 1700 cc, bor. Dan yang satu ini, iya, kebanggaan kita semua, bor. Memet selalu ngiler kalau lihat mobil ini di jalan. Ya gitulah, desonya keluar. Ini adalah Civic FD biasa, orang menyebutnya si Batman dari Gua Hantu. Menjadi anak ke-8 dari keluarga Civic, desain bodi mobil ini memang paling mantep dan keren dari semua generasi Civic yang pernah ada menurut gua. Ya, terlihat ringkes, simple, tak neko-neko, gak seperti perawan belakang rumah gua, bor. Lihat saja itu, dari depan mukanya yang tajam menandakan mobil ini diam-diam tapi melesat, bor. Ditambah lagi stop lampnya yang lebih futuristik. Duh, pengen pasti kamu, bor. Dan di generasi ini pula awal speedometer tingkat diperkenalkan. Ya, ber-cc 1800 dan 2000 cc VTEC yang memiliki tenaga 155 horsepower dengan torsinya 192 Nm. Bukan sembarang mesin abal-abal, bor, untuk mencicipi jalanan tol panjang yang mahal menurut gua sebagai kuli. Gimana? Masih kurang buanter? Nih ada, bor, FD Type R berkode mesin K20A iVTEC yang biasanya mengenceritkan tenaga sebesar 220 horsepower. Lanjut, gugurnya mobil Batman pada tahun 2011 membuat Honda melahirkan Civic Facebook FB. Ya, Civic FB dengan sasis yang hampir sama dengan Civic FD, bor. Gak cuma itu, interiornya juga 11-12 dengan klaster speedometer yang bertingkat. Bedanya ini ada MID-nya, bor.
Dan berlanjut ke generasi 10, ini bor yang bikin geger kaula-kaula muda yang ngerengek-ngerengek minta dibelikan. Ini adalah Civic Turbo dengan kode body FC. Melihat interiornya memang sangat berubah total dari generasi sebelum-sebelumnya. Bahkan aura Civic terdahulu pun hampir hilang. Dan sebenarnya kita juga sudah pernah bahas mobil sport 1 ini bor. Nah di video ini nih. Tapi ya tak apa, kita lanjut. Untuk generasi ke-10 ini hadir di tahun 2016, yang mana Civic memiliki dua varian, yaitu sedan dan hatchback. Ya, ber-cc kecil, lebih kecil generasi sebelumnya 1500. Tapi jangan remehkan bor, karena mobil ini sudah dilengkapi turbo yang mampu menampilkan tenaga sebesar 173 PS. Berbeda dengan saudara sekandungnya tipe R yang mampu mengencurkan tenaga sebesar 315 horsepower dengan ciri-ciri ada air scope di bagian kap mesin. Ya, fungsinya bolongan ini untuk jalur udara agar suhu mesin tetap terjaga bor. Nah itulah histori dari mobilnya anak muda. Tetap semangat kaum CLBK, selalu rendah hati, suka menabung dan berdoa.